Shalom Bapak Ibu dosen dan teman-teman, perkenalkan saya Marlin Cedenda dari Stikes Santara Kupang, Prodi S1 Keperawatan kelas KPM 19B. Di sini saya akan membuat video yang membahas tentang pengertian dari HIV/AIDS, tanda dan gejala HIV/AIDS, penyebab dari HIV/AIDS, cara penularan HIV/AIDS, pengobatan HIV/AIDS, dan yang terakhir, cara pencegahan HIV/AIDS. Selamat menyaksikan. Yang pertama membahas tentang pengertian HIV/AIDS. Yang dimaksud dengan HIV adalah virus yang mampu menyerang sistem imun atau kekebalan tubuh. Virus tersebut kemudian dapat membuat kemampuan tubuh dalam melawan bakteri dan infeksi menjadi semakin lemah seiring waktu berjalan. Sedangkan AIDS sendiri adalah nama penyakit yang diderita oleh orang yang terinfeksi virus HIV. Seseorang dapat didiagnosa mengidap penyakit AIDS ketika infeksi dari virus HIV sudah mencapai tahap atau stadium akhir. Alasan penyakit AIDS baru bisa dideteksi ketika virus HIV telah berhasil melumpuhkan sistem imun tubuh seseorang sepenuhnya. Berikutnya, tanda dan gejala dari penyakit AIDS. Yang pertama, berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan, diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan, demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan, penurunan kesadaran dan gangguan neurologis, yang terakhir demensia HIV ensefalopati. Berikutnya, penyebab HIV/AIDS. Di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya ke orang lain, baik sejak beberapa minggu sejak tertular. Semua berisiko terinfeksi HIV. Berikutnya, cara penularan HIV. Yang pertama, hubungan seksual, baik secara vaginal, oral, ataupun anal dengan seorang pengidap. Lebih mudah terjadi penularan apabila terjadi lesi penyakit kelamin dengan ulkus atau peradangan jaringan seperti herpes genitalis, sifilis, gonorea, chlamydia, kankeroid, dan trichomoniasis. Risiko pada seks anal lebih besar dibandingkan seks vaginal, dan risiko juga lebih besar pada yang reseptif daripada yang insertif. Kedua, kontak langsung dengan darah atau produk darah atau jarum suntik. Ketiga, secara vertikal dari ibu hamil pengidap HIV kepada bayinya, baik selama hamil, saat melahirkan, ataupun setelah melahirkan. Pengobatan HIV/AIDS. Meskipun saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, namun ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Beberapa jenis obat ARV antara lain efavirenz, entraviren, nevirapinen, lamivudin, sidofudin. Pengobatan HIV juga bisa digunakan untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke bayi. Selama mengonsumsi obat antiretroviral, dokter akan memonitor jumlah virus dan sel CD4 untuk menilai respon pasien terhadap pengobatan. Hitung sel CD4 akan dilakukan tiap 3-6 bulan, sedangkan pemeriksaan HIV RNA dilakukan sejak awal pengobatan, dilanjutkan tiap 3-4 bulan selama masa pengobatan. Berikutnya cara pencegahan. Hindarkan hubungan seksual di luar nikah. Usahakan hanya berhubungan dengan satu orang pasangan seksual, tidak berhubungan dengan orang lain. Pergunakan kondom berisiko tinggi apabila melakukan hubungan seksual. Yang ketiga, ibu yang darahnya telah diperiksa dan ternyata mengandung virus hendaknya jangan hamil karena
karena akan memindahkan virus AIDS pada janinnya. Yang keempat, kelompok risiko tinggi dianjurkan untuk menjadi donor darah. Yang kelima, pengguna jarum suntik dan alat lainnya harus dijamin sterilisasi. Sekian video dari saya, terima kasih.